Halo semua, kita ketemu di Be Wise Podcast GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Nah, ini sebetulnya adalah konten pertama dari Be Wise Podcast dan kita akan membahas tentang Rumah Sakit Ukrida. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 3 orang rekan. Yang pertama ada Pendeta Cordelia Gunawan, Ketua Pembina YBPTK Krida Wacana. Halo Pak Alex. Halo. Lalu yang kedua ada Pak Kellen, pengawas dari YBPTK Krida Wacana. Halo Pak Alex. Halo teman-teman. Dan yang terakhir Ketua Pengurus dari YBPTK Krida Wacana ada Bapak Oki Wijaya. Halo Pak Alex, teman-teman semua. Nah, hari ini kita sama-sama membahas tentang Rumah Sakit Ukrida. Sebetulnya Rumah Sakit Ukrida itu apa sih mimpinya, harapannya ketika dulu pertama kali didirikan? Wah, apa sih kira-kira harapannya? Udah gitu dulunya kayaknya dulu banget susah banget kan Pak Oki waktu mau mendirikan? Dulunya itu sepanjang ingatan saya, itu sejak didirikannya Fakultas Kedokteran Ukrida di tahun 67, kita sudah bermimpi ingin mempunyai sebuah rumah sakit pendidikan. Tetapi karena keadaan keuangan Ukrida pada saat itu tidak memenuhi dan kita waktu itu bayar gaji dosen aja susah, ya, sehingga banyak donatur yang harus memberikan sumbangan untuk keberlangsungan Universitas Kristen. Waktu itu Universitas Kristen Jaya namanya. Kemudian di tahun 90 kita rubah menjadi Universitas Kristen Krida Wacana. Jadi kalau ditanya mimpi itu sudah berapa lama, ya 50-an tahun. Realisasi dari pendirian rumah sakit ini baru kami bisa mulai itu di tahun 2010 kira-kira. Pak, tapi saya ketarik begini, maksudnya sejak awal berdiri Fakultas Kedokteran itu mengharuskan Fakultas Kedokteran punya rumah sakit pendidikan nggak? Pada saat itu tidak diharuskan, tapi pada saat itu pelayanan dari GKI menginginkan kita mempunyai pelayanan kesehatan pada saat itu. Ya, tetapi tidak ada keharusan bahwa Fakultas Kedokteran mempunyai rumah sakit pendidikan. Peraturan itu hanya timbul kalau nggak salah tahun 2008-2009 waktu itu ada keharusan bahwa sebuah fakultas kedokteran itu harus memiliki rumah sakit sendiri pendidikan. Sehingga akhirnya didirikanlah itu Pak ya, Rumah Sakit Ukrida. Perjalanannya cukup rumit juga itu. Pada saat itu kami mulai merencanakan untuk membuat sebuah rumah sakit. Namun perizinannya sangat sulit. Izin membangun saja tidak diberikan. Jadi ini kira-kira tahun 2010. Nah, sampai pada akhirnya kami berinisiatif untuk membeli sebuah rumah sakit yang sudah berjalan. Nah, rumah sakit ini namanya Family Medical Center yang ada di Jalan Raya Bogor, ya, Ciluwer Jalan Raya Bogor. Itu kenapa kami jadi punya itu dulu. Jadi izin untuk mendirikan bangunan di kampus 2 yang sekarang ini berdiri Rumah Sakit Ukrida itu sulit didapat pada waktu itu. Jadi kami beli dulu satu. Karena sudah ada itu, kemudian izin ini berproses tahun 2012, kira-kira 2012 lah. Pada saat itu Pak Jokowi jadi gubernur dan Pak Ahok jadi wakil gubernur yang memberikan izin mendirikan rumah sakit. Nah, kami mulai berproses di situ, izinnya juga sangat banyak ya kriteria yang harus dipenuhi sampai akhirnya tahun 2015 kalau nggak salah kita mulai membangun. 2015 mulai membangun, 2018 selesai. Tapi izin nggak keluar juga. Tapi ketika rumah sakit ini sudah berdiri, izin untuk mengoperasikan rumah sakit itu nggak keluar-keluar juga. Jadi ini perjalanan yang benar-benar memerlukan iman,
keyakinan bahwa memang semuanya itu kehendak Tuhan untuk bisa kita sampai memiliki sebuah rumah sakit sendiri. Nah, tantangannya Pak Oki, Bu Kordel, Pak Kellen, tantangannya apa sih tapi ketika rumah sakit ini pada akhirnya udah berdiri gitu ya Bapak Ibu ya. Tantangannya yang selama ini berjalan kira-kira apa sih? Karena kita mau membahas sesuatu yang sebetulnya lebih menarik lagi. Kenapa? Karena ada informasi terkait kerjasama nih antara Rumah Sakit Ukrida dengan Primaya Hospital Group. Nah, nanti kita mau ke sana nih arahnya sebetulnya ya percakapannya ya. Dilompatin dulu nih ya. Iya, tapi sebelum sampai ke sana kan mungkin ada tantangan-tantangan selama perjalanan ini yang kemudian ya bisa disebut menjadi pergumulan lah dalam pelayanan kesehatan. Jadi Pak Alex, kenapa kita bisa mendapat izin operasi rumah sakit? Itu bulan Desember tanggal 12/12/2020 kami dapat. Angkanya bagus tuh Pak. Udah bukan main bagus. Itu karena berkat dari COVID. Ya, karena COVID dan kebutuhan rumah sakit itu sangat tinggi. Maka kami mengatakan kepada waktu itu Gubernur Anies Baswedan bahwa kami mempunyai rumah sakit yang belum pernah dipakai, tapi sudah siap semuanya. Mau nggak dipakai? Nah, waktu itu juga masih belum pasti. Kebetulan Pak Ahok waktu itu komisaris di Pertamina, menjadi komisaris Pertamina. Dan dia mengatakan, kita kerjasamakan aja sama Rumah Sakit Pertamina. Jadi disitulah mulainya. Kita memulai Rumah Sakit Ukrida itu sebagai rumah sakit yang menangani kasus-kasus COVID, bekerja sama dengan Rumah Sakit Pertamina IHC. IHC itu Indonesian Health Center. Jadi dengan IHC itu kami berkolaborasi selama 1 tahun. Ketika COVID-nya sudah mulai menurun, tahun 2022 kami memulai beroperasi sebagai rumah sakit umum biasa. Gitu kira-kira ceritanya Pak. Dari rumah sakit rujukan COVID-19, pandeminya sudah dilewati 2020. Iya, jangan lupa tuh ya angka-angka bagusnya tadi ya. Lalu akhirnya menjadi rumah sakit umum atau rumah sakit biasa ya. Lebih tepatnya sebetulnya disebut rumah sakit umum. Umum gitu ya, Pak Oki ya. Itu ada pergumulan tersendiri kan Pak, perpindahan dari rumah sakit COVID terus jadi rumah sakit umum itu ada juga pergumulan juga. Iya kayaknya. Nah, ini kan begini nih. Bisa dilihat bahwa COVID itu memberikan berkat karena dengan adanya COVID kita bisa mendapat izin operasi. Setelah setahun beroperasi sebagai rumah sakit rujukan COVID, kita beroperasi sebagai rumah sakit umum. Nah, ketika menjadi rumah sakit umum kita harus berdiri sendiri, kita harus melakukan semuanya sendiri. Nggak ada lagi bantuan dari Pertamina, Rumah Sakit Pertamina. Jadi itu tantangan itu berarti ya. Iya. Gimana caranya dapetin pasien? Dapetin dokter-dokter yang bisa membawa pasien. Ya. Dan bagaimana kita memulai operation sebagai sebuah rumah sakit umum. Untung ada BPJS. Nah, karena ada BPJS, kami bisa menjadi rumah sakit rujukan BPJS juga. Nah, disitulah mulai beroperasi. Tapi mengurus rumah sakit ini setelah 3 tahun ya, 2022, 2023, 24, 25, 3 tahun setengah nih kita menjadi rumah sakit umum. Itu ternyata nggak gampang. Kenapa nggak gampangnya? Itu kalau pendeta yang datang ke Rumah Sakit Ukrida selalu nyampein ke saya, komplain melulu. Pelayanannya kurang, ini kurang, ini kurang. Ya, saya akui bahwa awal-awal memang kita harus belajar memberikan pelayanan yang baik. Kan kita mulai dari nol nih. Sungguh pun kita udah punya rumah sakit di FMC, tapi mulai dengan Rumah Sakit Ukrida ini dari nol juga. Nah, itu juga kesulitan. Belum lagi kompetitor mungkin ya Pak Oki. Iya kompetitor, tetapi kompetitor di daerah sini yang BPJS itu nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak sebetulnya ya. Sebenarnya. Berjalannya waktu, kita juga membutuhkan fasilitas peralatan yang cukup bagus.
Jadi ini investasinya nggak stop di situ aja nih, nggak stop dengan mendirikan gedung Rumah sakit lalu beres rumah sakit gitu dengan alat yang apa adanya, nggak bisa. Kita mesti upgrade terus alat-alat ini. Kalau nggak, dokternya juga nggak mau, kan nggak ada alat buat dia berpraktek. Jadi dokter spesialisnya juga harus diberikan mainan. Mainan itu maksudnya peralatan yang cukup memadai. Nah ini tentunya akan menyulitkan. Di samping itu, memanage sebuah rumah sakit itu memerlukan full concentration. Ya. Sedangkan kami ini kan pengurus Universitas Kristen Krida Wacana, bukan pengurus rumah sakit Krida Wacana. Jadi rada beda juga itu. Nah itu kami juga menghadapi banyak tantangan. Tapi yang secara finansial yang kalah kita ini dibandingkan dengan sebuah rumah sakit jejaring seperti Primaya atau seperti yang lainnya ya, group hospital lah begitu adalah di dalam bargaining power. Kalau Pak Alex ini beli obat, saya datang, Pak, saya ini punya satu rumah sakit mau beli obat A, pasti dikasih diskonnya ya paling 10% lah gitu. Berbanding dengan sebuah rumah sakit grup yang punya 20 rumah sakit, dia datang ke pedagang besar obat, saya punya 20 rumah sakit nih, saya mau beli obat, diskonnya berapa? Kalau you nggak mau, saya cari orang lain nih. Gitu kan. Jadi dia bisa dapat diskon yang jauh lebih besar, sehingga operation cost-nya itu bisa lebih murah. Nah disinilah menilai ini semua setelah 3,5 tahun kami menjalankan rumah sakit Ukrida sebagai rumah sakit umum ini. Kami berpikir untuk ke depan investasi perlu ditambah, fasilitas-fasilitas harus diperbaharui, dokter-dokter yang canggih perlu didatangkan. Ya. Ini semua membuat kami berpikir, apakah tidak sebaiknya kami mengajak partner untuk bekerja sama membangun rumah sakit Ukrida ini lebih baik lagi. Jadi kira-kira itu cikal bakalnya, latar belakangnya Pak. Kenapa kita tadi udah dilompatin sama Pak Alex, kita bekerja sama. Kerjasama itu bisa salah arti. Kalau kerjasama kan biasanya kan ya dia kerja, gua kerja gitu, sama-sama kerja. Tapi kalau kerjasama ini kita kawin Pak, kita joint venture namanya. Jadi PT-nya kita bagi sahamnya untuk dibeli oleh Primaya Hospital Group. Nah, iseng mau nanya Pak, ini mengajak gitu ya, kalau tadi Pak Oki bilang istilahnya kawin gitu ya, joint venture atau whatever, tapi berganti kepemilikan nggak? Oke. Coba kita tanya ke ahli hukum. Iya, mungkin kalau untuk yang ini Bu Kordel, kita kasih kesempatannya buat yang sang ahli hukum ya. Ini menarik nih, tadi ya kita melompat karena ini jadi satu bahasan kali ini dalam Be Wise Podcast yang menarik. Ini bukan hanya membahas sejarah Rumah Sakit Ukrida, karena kalau membahas itu mungkin informasinya bisa kita dapatkan juga selain yang lengkap tadi dari Pak Oki, juga kita bisa lihat ya di website misalkan. Nah tapi yang menarik nih, muncul yang disebut sebagai kerjasama. Nah itu gimana Pak Kelan kalau dalam segi hukumnya itu pemilikannya diakuisisi atau apa nih istilahnya mungkin ya? Saya mau nambahin begini Pak Alex. Maksudnya kadang kan kalau tadi ya begitu panjang latar belakangnya segala macam, orang nanti akan berpikir udah susah-susah, kok sekarang tiba-tiba ada Primaya gitu loh Pak. Kan bisa aja kan orang mikir ini udah susah-susah, kenapa tiba-tiba ada orang luar? Nih siapa nih, jadi punya siapa nih? Orang GKI masih bisa dapat diskon nggak Pak Oki? Nah itu juga jadi pertanyaan. Itu urusan kedua tuh. Iya. Ya terima kasih Pak Alex dan Bu Kordel. Jadi sebelum saya jelasin skema kerjasamanya, mungkin saya jelaskan mengenai strukturnya dulu nih. Jadi yang mengelola Rumah Sakit Ukrida itu adalah namanya PT Upadana. PT Upadana itu entitas tersendiri. Dia terpisah dengan Yayasan Ukrida yang ada Pak Oki dan saya di situ gitu. Jadi nggak langsung gitu ya? Bukan hanya nggak langsung, bahkan secara hukum kepemilikannya pun struktur kepemilikan nggak ada. Jadi memang secara hukumnya gitu ya Pak? Iya, yayasan ini berdiri sendiri dan PT Upadana ini berdiri sendiri. Dia adalah yang yayasan ini tunjuk atau yayasan ini percaya untuk mengelola Rumah Sakit Ukrida, gitu. Nah tadi Pak Oki bilang ini ada kawin, ada kerjasama.
Nah, yang kerjasama itu sebenarnya ya betul memang ada, tapi nggak langsung ke PT Upadananya. Yang kerjasama itu adalah yang di Rumah Sakit FMC, yaitu PT lain lagi pengelolanya. Itu adalah PT Jalamas di situ, gitu. Jadi memang ini sedikit rumit, tapi ya memang yang kawin itu bukan Yayasan Ukridanya yang kawin, tapi memang PT-PT di bawahnya ini, bukan di bawah juga sih, PT-PT ini yang bekerja sama dengan Primaya. Begitu sih, kurang lebih memang strukturnya begitu. Jadi memang satu lagi saya tambahin, tanah dan bangunan di Rumah Sakit Ukrida itu juga semuanya milik yayasan. Yayasan Ukrida. Ukrida. Iya. Oke. Jadi bukan milik PT Upadana atau PT Jalamas gitu loh. Nanti kerjasamanya itu seperti apa? Kerjasama itu adalah Primaya akan menjadi pengelola Rumah Sakit Ukrida. Begitu. Jadi buat awam nih Pak Kellen ya, kalau awam lalu nonton podcast ini, bisa nggak secara sederhana disebut bahwa kalau tanah dan bangunannya masih milik yayasan gitu? Tanah bangunan milik yayasan, Primaya nanti melalui Upadana akan membayar sewa kepada yayasan. Primaya akan membayar sewa? Iya, melalui Upadana akan membayar sewa. Upadana? Iya. Lalu yang dikerjasamakannya ini apa kalau gitu? Kalau simpelnya perjanjian pengelolaan. Perjanjian pengelolaan. Primaya akan mengelola Rumah Sakit Ukrida ini. Ini yang Rumah Sakit Ukrida. Iya, secara simpelnya begitu. Saya tambahkan sedikit bahwa sebenarnya kita nggak bisa bilang ini Primaya yang mengelola. Yang mengelola itu adalah PT Upadana. PT Upadananya yang mengelola. Di dalam PT Upadana itu ada unsur Primaya, ada unsur Yayasan YBPTKKW. Dalam hal ini bentuknya tentunya ini selalu saya ceritain, ini panjang nih Bu, dan akan bikin orang-orang yang sederhana. Pokoknya begini deh, Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana mempunyai PT-PT, yang PT-PT ini yang bekerja sama atau joint venture dengan PT Primaya Hospital Group. Ya, itu jadinya di FMC itu rumah sakitnya FMC itu adalah PT Jalamas Putra Rezeki ya. Putra Rezeki. Jalamas Putra Rezeki, yang di Rumah Sakit Ukrida adalah PT Upadana. Jadi dua PT ini yang mengelola, bukan Primaya langsung, tetapi kita punya perjanjian bahwa untuk urusan-urusan operation rumah sakit, betul ya Pak Kellen ya, kita serahkan kepada mereka yang kelola, karena mereka lebih tahu cara mengelola rumah sakit ini dari kita gitu. Ini terkait dengan kendala yang tadi Pak Oki dari kendala yang tadi saya sebutkan itu, kesulitan yang kita hadapi. Kita harap dengan joint venture ini Primaya bisa membantu kita membuat rumah sakit ini lebih maju, equipmentnya, alat-alatnya lebih bagus, dokter-dokternya lebih keren gitu kan. Kita pengen punya dokter yang keren kalau pasien datang ke rumah sakit gitu. Ya, jadi kira-kira begitu. Silakan Pak Kellen diterusin. Nah, ini kalau bicara apa yang tadi disampaikan Pak Kellen sama Pak Oki, artinya ini kan punya manfaat, apa ya? Mungkin disebut sebagai manfaat bisnis, bisa dibilang begitu nggak? Manfaat bisnis atau apa ya istilahnya gitu ya? Manfaat bisnis ya, harus ya, karena bagaimanapun kita nggak bisa bohong juga. Kalau bicara ini kan kita bicara juga akhirnya terkait dengan bisnis. Untuk kita bicara egonya nih Pak Oki, kalau untuk rumah sakit Ukrida sendiri dengan adanya kerjasama ini, apa sih manfaat bisnisnya gitu loh Pak? Jadi begini Pak, tentunya manfaat bisnis itu kita mesti definisikan nih, karena gereja nggak boleh untung katanya kan, tapi nggak boleh rugi. Gimana tuh caranya? Kita harus punya sisa usaha lah, kita sebutnya supaya sopan gitu ya, bukannya untung tapi sisa usaha. Jadi kalau rumah sakit ini setiap bulan harus beroperasi dengan tidak ada sisa usahanya, artinya kan mesti ada yang nombokin. Saya kalau minta uang sama Bu Kordel tolong dong saya minta uang untuk nombokin ini kekurangan sisa usahanya rumah sakit. Lama-lama Bu Kordel bilang udah gak ada lagi duit. Nah, demikianlah juga ketika Upadana meminta kepada
Yayasan Ukrida untuk terus-menerus memberikan fasilitas tambahan, kita nggak punya lagi dana untuk itu. Nah, itulah sebabnya harus surplus. Pertanyaan yang paling fundamental adalah dengan joint venture ini, apakah kita, identitas kita itu masih ada nggak? Itu saya rasa yang crucial ya. Identitas GKI-nya masih ada nggak? Identitas Ukridanya seperti apa? Itu saya rasa key point dari yang kita sangat concern. Setidaknya Pak Kellen dan saya nih dalam pembicaraan dengan mereka concernnya di situ. Jadi kalau lihat dari sisi bisnis dan operation harus untung dulu, harus surplus ya kita sebut. Dan kita harapkan dengan joint venture dengan Primaya ini yang mereka lebih tahu dan bisa beli obat lebih murah, bisa beli peralatan lebih murah, bisa cari dokter lebih hebat, itu bisa jadi lebih surplus. Dan surplus itu kan jadi bisa menghidupi pelayanan itu bisa sendiri menghidupi ya, Pak? Pelayanan itu. Kalau sudah surplus, kita dapat apa? Dapat dividen. Sama seperti kita menjadi pemegang saham di perusahaan biasa. Kita dapat dividen. Tapi di samping dividen, Pak Kellen tadi udah bilang, ini tanah dan bangunan Rumah Sakit Ukrida adalah milik Yayasan YBPT KKW. Mereka ini adalah PT Upadana, bayar sewa. Jadi PT, saya sebutnya mereka nih karena ada Jalamas sama ada Primaya kan di situ kan yang memiliki PT Upadana ini. Upadana ini akan membayar sewa kepada yayasan. Jadi satu dapat sewa, dua dapat dividen. Itu dari sisi bisnisnya kita dapat. Ya. Nah, dari sisi kepemilikan kita nggak rubah, pemiliknya tetap. Jadi kalau nanti misalnya nih ternyata kita rugi terus gitu. Ternyata minus surplus yang kita harapkan nggak kunjung tiba. Gimana nih ya kerjasama kita dengan Primaya? Kita punya perjanjian untuk say bye-bye juga. Kita bisa say goodbye untuk mengakhiri perjanjian kerjasama itu, perjanjian joint venture itu. Kita ambil balik sahamnya, kita beli balik sahamnya. Kemudian kita carilah orang lain yang mau mengelola atau kita kelola lagi sendiri gitu. Ini pahitnya. Pahitnya nih, jeleknya nih Pak Kellen sudah ngatur seperti itu. Jadi kalau seburuk-buruknya ternyata kan mungkin aja kan kita kan nggak bisa melihat. Itu sih pasti terakhir kan kita nggak mau sampai kayak gitu. The worst case-nya begitu. Worst case skenario-nya begitu. Yang kita harapkan nantinya dengan kerjasama joint venture ini kita akan jadi lebih baik. Para karyawan pun punya karir development yang lebih baik. Karena dia bukan cuma di Ukrida nih, bukan di Rumah Sakit Ukrida kerja, bisa di 20 rumah sakit. Kalau ada dokter yang sekarang ini taruh SIP ya, surat izin prakteknya di Ukrida, sekarang mereka bisa taruh di rumah sakit Primaya yang lain juga. Jadi untuk SDM-nya sendiri juga ada kesempatan itu. Ya, jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang bukan saja cuman urusan finansial, tetapi urusan keberlangsungan pelayanan kita. Rumah sakit ini harus jadi lebih baik, harus memberikan karir path yang lebih baik buat karyawan. Seperti itu kami pikirkan. Dan rumah sakit pendidikan tetap kan Pak? Itu prioritas bahwa kita harus membuat rumah sakit ini jadi rumah sakit pendidikan. Ya, itu sudah dicakup di dalam perjanjian kita. Yang menggembirakan saya ini adalah visi misi dari Primaya Hospital Group ini kok mirip ya. Bu Kordel tuh datang ke kantornya tercengang juga dia. Kok visi misinya mirip ya sama kita. Pelayanan kayak gitu, ibadah. Jadi ini pekerjaan itu adalah ibadah gitu menurut mereka. Ini saya kira ini ada unsur ya karena mereka juga dari orang percaya, jadi saya kira itu baik juga ya buat kita bersinergi. Iya Bapak Ibu, jadi visi misi yang masuk di dalam perjanjian itu, ini saya bacakan beberapa aja. Contohnya nih, visi menjadi rumah sakit yang andal dalam skala regional dan nasional, terpercaya sebagai mitra kemanusiaan untuk menjadi sehat, itu visinya Rumah Sakit Ukrida. Dan misi melayani dengan kasih dan perhatian bagi pemulihan sesama. Kemudian menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan berkeadilan bagi pasien.
Dan ketiga adalah menyediakan fasilitas yang mendukung seluruh staf untuk melakukan penelitian agar dapat memberikan pelayanan yang berbasis bukti, evidence based. Nah, itu visi misi yang memang wajib tetap untuk dijalankan oleh Primaya, kalaupun dia menjadi pengelola melalui Upadana ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir, wah nanti visi misi berubah kita jadi komersial banget. Enggak begitu gitu. Karena memang visi misi ini tertuang di dalam perjanjian gitu loh. Dan mungkin gini Pak Alex, waktu saya pas tadi sempat disebut Pak Oki gitu ya, waktu pas kita sempat ke kantornya Primaya, nah terus ada tuh nilai inti Prima. Kalau sedikit dihubungin sama yang tadi Pak Kellen bilang, misalnya soal melayani dengan kasih gitu ya, dia ada nilai namanya asertif juga, berkomunikasi dengan jelas, tegas dan sopan. Mendengarkan nih menarik juga, ada kata rendah hati, menyimak keadaan dan terbuka atas masukan. Terus ibadah, jadi orang nih bersemangat dan sepenuh hati dalam bekerja. Itu saya pikir nilai-nilai yang ternyata gini nih, tanpa kita cocok-cocokin ternyata nggak ilmu cocokologi, ternyata mirip gitu. Jadi itu juga yang mungkin ini menjadi dasar juga untuk kita mau kerja sama-sama Primaya. Belum tentu sama yang lain yang mungkin nilai-nilainya beda gitu. Itu penting juga tuh menurut saya Pak. Oke, itu jadi pertimbangan. Ya, saya kira itu adalah kenapa, karena saya ini dan teman-teman di Yayasan Ukrida bukan cuma langsung ketemu sama Primaya, Pak Alex. Kita ada beberapa rumah sakit, grup rumah sakit yang kita hubungi dan kita dialog, kita diskusi sampai cukup mendetail, cukup mendalam. Nah, kita nilai dari beberapa itu mana yang lebih cocok visi misinya, mana yang lebih menguntungkan secara bisnis. Itu semuanya tentunya menjadi bagian dari evaluasi kami ketika akhirnya memilih satu partner. Jadi seperti tadi Bu Cordel bilang, ini adalah yang penting, karena kalau dia bilang nggak mau bikin jadi rumah sakit pendidikan, udah coret gitu kan langsung. Jadi boleh dibilang keputusan kerjasama ini bukan dadakan gitu ya, penuh pertimbangan gitu. Iya, dan juga bukan semata-mata orang bilang ini cuma soal uang doang, ya bukan juga gitu ya. Walaupun memang kita perlu memikirkan keberlangsungan pelayanan, itu kan sikap profesional dalam pelayanan. Nah ini kalau begitu, karena pelayanan ini nggak lepas dari gereja juga. Kalau bicara sikap teologis tentang hal ini, gimana Bu Cordel melihatnya supaya kita sebagai anggota jemaat nih, oke tadi bisa memahami ya, kalau boleh diambil rangkumannya, kepemilikannya masih penuh gitu ya Pak Kellen ya, dari melalui PT Upadana. Jadi tanah dan bangunan tetap milik yayasan, itu enggak tetap milik yayasan ya. Betul. Jadi ini bukan tanah bangunannya diambil. Ya, yang joint venture adalah PT Jalamas. Iya. Begitu. Supaya kita tidak mengalami kebingungan juga atau ada narasi-narasi di luar nih. Dan maksudnya juga jangan kayaknya sedih banget ini lepas nggak lepas gitu kan. Nggak ada yang lepas. Tanah dan bangunan tetap 100% milik Ukrida, dan malah Upadana, Primaya melalui Upadana akan membayar sewa gitu. Jadi memang 100% kepemilikan di kita. Karena sense of belonging jemaat juga besar Pak. Kan dari awal kan jemaat sangat mendukung rumah sakit Ukrida. Mungkin perlu ditegaskan juga bahwa ini tetap punya kita gitu. Iya. Tetap punya yayasan. Iya. Tanah dan bangunan punya yayasan yang di Arjuna itu. Iya. Itu 100% punya yayasan. Jadi jangan merasa gimana-gimana gitu. Iya. Bahwa kita sudah kehilangan aset. Itu yang paling penting. Bahwa kita kehilangan aset berharga kita. Iya, yang sudah diperjuangkan yang tanggal 12 Pak Oki tadi 12 20. Kehilangan. Enggak ya, berarti dari situ kita bisa clear ya tentang hal itu. Nah, Bu Cordel yang tadi secara gereja boleh disebut apa ya, sikap teologis atau apalah. Tapi bagi umat awam bagaimana kita bisa memahami itu, bahwa pilihan itu, sikap itu bukan hanya perkara bisnis aja. Secara teologis itu gimana sih menurut Pendeta Cordel dan Pendeta Alex? Saya nanya aja. Jadi sebenarnya kan lebih ke arah kita juga sekarang hidup di zaman yang memang mengharuskan atau paling enggak kolaborasi menjadi sesuatu yang penting. We're not the only one. Even Jesus kalau dia mau melakukan semua sendiri bisa, tapi kan Jesus enggak, dia percayain ke kita semua nih. Jadi kenapa enggak saat ini kita juga berpikir bahwa saat kita bekerja sama dengan Primaya, ini bagian dari kolaborasi gitu. It's okay kan, enggak
maksudnya kita nggak perlu jadi superhero sendirian di tengah-tengah pelayanan kesehatan, mesti GKI sendirian ya. Sometimes kan ya kita kerjasama itu kan nggak apa-apa gitu. Kalau menurut saya sih pemaknaannya begitu. Sama penting juga dipahami bahwa kenapa jangan juga mikir gini, ini mau cari untung nih, mau komersil nih, enggak juga. Pelayanan itu kan juga harus menghidupi dirinya gitu. Kalau tiba-tiba jadi menggerogoti yayasan atau jadi akhirnya kita jadi nggak bisa fokus lagi ke pendidikan, ini kan jadi permasalahan. Jadi kalau menurut saya secara teologis nggak ada yang salah gitu dengan kerjasama ini. Ini malah jadi muji-muji ya, enggak juga. Tapi maksud saya ini sikap rendah hati untuk mengatakan bahwa kita nggak bisa doing all by ourselves gitu. Dan ini butuh keberanian loh untuk mengakui, oh gua nggak bisa di semua ini, butuh orang lain. Itu butuh rendah hati gitu. Tapi ini jadi muji-muji ya. Oh enggak juga. Saya ceritanya kan orang yang di luar yang bertanya. Nah, kalau tadi dari penjelasan saya pribadi sih ya, dari penjelasan Pak Oki, baik latar belakang, lalu bicara juga masuk ranah bisnis, sangat jelas kerjasama ini sehingga dilakukan. Ditambah highlight yang penting tadi Pak Kellen menyampaikan, tenang aja ini bukan berarti hilang, lepas, tapi ini tanah bangunan masih milik penuh. Pengelolaan dalam kolaborasi dan kerjasama itu justru kalau Pak Oki tadi menyampaikan manfaatnya ini bukan hanya soal manfaat dilihat dalam segi keuangan ya, bahkan personalia SDM-nya ya yang juga diuntungkan ketika dan rumah sakit pendidikan juga ya Pak dengan dan nama status rumah sakit pendidikannya ya. Nah, ini untuk menambah informasi ya. Namanya nanti jadi apa nih rumah sakit? Jadi apa tuh Pak? Ini masih digodok terus terang karena membutuhkan pemikiran yang holistik gitu ya. Karena ada izin-izin yang harus berubah, semua banyak sekali yang harus berubah nih kalau nama berubah. Tapi kesepakatan kami itu adalah memberi nama Rumah Sakit Ukrida Primaya. Rumah Sakit Ukrida Primaya. Jadi kalau Pak Alex tuh baca undangan kawinan biasanya nama yang paling depan itu yang paling menyatukan. Biasanya yang keluarnya paling banyak tuh. Yang kedua baru yang ikut gitu kan. Nah, ini juga begitu kira-kira. Jadi Rumah Sakit Ukrida itu kepemilikannya di dalam joint venture ini kita itu masih mayoritas. Primaya itu minoritasnya. Yang di FMC terbalik. Primaya yang majoritas, Ukrida yang minoritas. Jadi makanya namanya mungkin dibalik di sana. Mungkin ya, masih nanti mungkin dalam podcast berikutnya podcastnya bahas nama doang kita nih. Ya, jadi yang di sana kemungkinan namanya Primaya Ukrida atau Primaya FMC. Begitu kira-kira. Iya. Jadi namanya adalah Rumah Sakit Ukrida Primaya. Nanti yang di sana masih didiskusikan. Rumah Sakit Primaya FMC. Seperti itu ya. Nah, terakhir dari apa yang kita percakapkan kan kerjasama itu bagaimanapun pasti ada harapannya ya. Dari perspektif masing-masing Bu Kordel, Pak Oki, dan Pak Kellen, dengan adanya kerjasama ini, satu statement mungkin ya, apa sih harapannya? Buat Rumah Sakit Ukrida sendiri, buat pelayanan kita lah. Dari Pak Kellen dulu deh. Kalau saya berharap dalam kerjasama ini Ukrida bisa menjadi profesional dalam mengelola rumah sakit, bisa semakin melayani lebih banyak orang, pasien yang dilayani juga makin baik, begitu loh. Jadi memang harus ada peningkatan dari Ukrida yang sekarang gitu. Itu harapan saya begitu. Karena memang Primaya itu kan ya, dia cukup banyak ya mengelola rumah sakit kan. Harusnya dengan pengalaman dia, kemampuan dia, network dia akan bawa Ukrida ini menjadi lebih baik. Gitu sih. Pak Oki? Kalau dari saya, ini begini nih Pak Alex. Kalau kita dengar di dunia ya, rumah sakit pendidikan itu yang terbaik apa enggak? Saya kasih contoh ya. John Hopkins University Hospital di Amerika, Mayo Clinic di Amerika. Itu semua kalau orang sebut itu dua rumah sakit pasti bilangnya the best hospital in the world.
teaching hospital. Kalau kita bicara NUH, National University Hospital, itu universitasnya National University di Singapura. Jadi Fakultas Kedokteran National University punya National University Hospital. Itu the best. Karena apa? Dokter-dokter, profesor-profesor yang pintar-pintar, research mengenai pengobatan-pengobatan mutakhir ada di sana, peralatan-peralatannya lebih canggih. Mimpi saya, Rumah Sakit Ukrida akan menjadi rumah sakit pendidikan terkemuka. Bukan seperti sekarang nih, kalau orang bilang rumah sakit pendidikan itu takut karena dijadiin kelinci percobaan sama mahasiswa-mahasiswa, itu salah konsep itu. Jadi mimpinya adalah jadikan Rumah Sakit Ukrida the best teaching hospital di Indonesia. Itu baru kita mencapai itu tujuan kita, bahwa ini harusnya ada researchnya yang bagus, ya, penelitiannya yang bagus, pelayanannya bagus, equipmentnya bagus, orang-orangnya, dokter-dokternya yang profesor-profesor ternama ada di situ. Itu harapan, dan harapan ini ternyata bukan dari kami saja, karena pendiri dan sekarang ini komisaris utama dari Primaya Hospital Group itu adalah Profesor Yos, Profesor Dr. Yos. Jadi dia seorang dokter, seorang profesor. Dia juga punya kedekatan untuk menciptakan sebuah rumah sakit pendidikan yang bernilai tinggi. Di sini juga sinergi yang kita lihat. Kalau dia bukan seorang profesor, mungkin dia cuma mikirnya nyari duit. Tapi enggak. Itu sangat-sangat, saya pikir tuntunan Tuhan tuh kita bisa ketemu seperti itu. Ya. Terima kasih. Yang terakhir, kalau udah pendeta biasanya udah mau menutup nih Bu Cordel. Harapannya apa untuk kerjasama ini? Kerjasama yang pasti kan bisa lebih jadi berkat. Tapi kalau kita pikir-pikir kadang nih masyarakat Indonesia banyak distrust juga terhadap rumah sakit. Nah mudah-mudahan rumah sakit Ukrida, Primaya, dan Primaya FMC, walaupun masih akan didiskusikan gitu ya namanya, ini bisa menjadi rumah sakit di mana orang bisa nyaman dan trust gitu. Di sini ya bisa dipercaya. Kan kalau kita mau ngomong jujur susah loh. Orang banyak yang lebih seneng berobat di luar negeri kok. Dan mudah-mudahan juga jemaat GKI nggak usah jauh lari jauh-jauh kebalik. Nggak usah lari jauh-jauh lah. Percaya sama Rumah Sakit Ukrida Primaya atau Primaya FMC gitu, dan memang dokter-dokternya, semua perawatannya melakukan itu seperti ibadah gitu ya, sehingga semua ya merasa aman di situ. Dan mungkin saya sih mau nambahin begini Pak Alex, bahwa keputusan ini diambil dengan sangat hati-hati karena kita juga tahu ini kepercayaan dari Tuhan. Jadi nggak ada sembrono cuman mikir uang, enggak, tapi semua dari kita memikirkan segala aspek, bahkan Pak Kellen dari aspek hukum. Jadi semoga teman-teman juga bisa lebih trust gitu sama kita, bahwa ini bukan keputusan yang kita ambil unconscious gitu ya, tapi sudah didoakan, dipikirkan, dan itu tadi mungkin kadangkala kita mikirnya masih. Harapan saya sih kita dipercaya juga bahwa ini keputusan yang paling bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan dengan keputusan ini kita bisa lebih menjadi berkat dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Cukup pendeta kah jawaban saya? Sangat pendeta. Okay. Baik, terima kasih untuk percakapan kita pada saat ini, Bu Cordel, Pak Oki, dan juga Pak Kellen. Rekan-rekan, dari apa yang kita obrolin pada kesempatan saat ini, saya rasa kita jadi semakin bisa mengetahui dan jelas tentang apa yang disampaikan, terutama ketika kita bicara tentang kerjasama antara Rumah Sakit Ukrida dan juga Primaya Hospital Group. Semoga kita bisa dengan bijaksana, dengan penuh hikmat untuk bisa memahami ini semua, dan jangan lupa kita bukan hanya mendengar tapi juga terus mendoakan untuk setiap pelayanan kita ini bisa semakin baik. Be wise, live bright, live with your heart. Sampai ketemu.